Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar uji Mann-Whitney atau dikenal dekat dengan uji U. Ini merupakan salah satu pengujian dari statistika non-parametrik. Uji Mann-Whitney dipakai untuk menguji apakah dua kelompok independen ditarik dari populasi yang sama. Bila besar sampel dinyatakan dengan N1 untuk kelompok sampel yang banyaknya datanya lebih sedikit atau lebih kecil, dan N2 untuk kelompok sampel yang jumlah datanya lebih banyak atau lebih besar, maka uji Mann-Whitney dikelompokkan menjadi 3 seperti ini. Ada sampel amat kecil, ada sampel yang berukuran lebih besar, dan ada sampel besar. Nah, sampel amat kecil itu kalau N2-nya tidak lebih dari 8. Nanti kita bisa menggunakan tabel nilai U untuk sampel kecil. Untuk sampel yang berukuran lebih besar, di mana N2-nya dari 9 sampai 20, kita bisa menggunakan tabel nilai kritis U dengan memperhatikan alfa. Nah, Sobat Sipil, nanti di link di deskripsi akan saya tuliskan link untuk mengunduh tabel nilai U di sini. Ada satu lembar kerja untuk sampel kecil, amat kecil, dan beberapa lembar kerja yang akan bisa Sobat Sipil gunakan untuk mencari nilai kritis pada sampel yang berukuran lebih besar dari 9 sampai 20. Nah, kalau Sobat Sipil punya sampel besar di mana N2-nya lebih dari 20, maka Sobat Sipil bisa menggunakan pendekatan sebaran normal. Nanti menggunakan tabel sebaran normal. Kita punya rumus-rumus min, mu U sama dengan N1 kali N2 dibagi 2. Punya rumus standar deviasi sigma U sama dengan akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Dan untuk nilai Z-nya kita akan dapatkan dari U dikurangi mu U dibagi dengan sigma U. Nah, langkah-langkah uji Mann-Whitney seperti ini, Sobat Sipil. Yang pertama, kita tentukan dulu N1 dan N2-nya. Kelompok sampel yang punya jumlah atau banyak data yang lebih sedikit kita jadikan N1. Yang lebih banyak kita jadikan N2. Langkah berikutnya, gabungkan kedua data pengamatan dan beri peringkat atau ranking dari data terkecil sampai data terbesar. Apabila ada 2 atau lebih data yang sama, kita gunakan peringkat rata-ratanya. Jadi kalau misalkan ada peringkat 3 dan 4 yang nilai datanya sama, maka kita jadikan rata-ratanya. 2 data tersebut peringkatnya adalah 3,5. Jadi tidak ada peringkat 3 dan 4, jadi 1, 2, terus 3,5, 3,5, 5. Langkah berikutnya, hitung jumlah peringkat tiap kelompok dan notasikan sebagai R1 dan R2. Kemudian hitung U dengan rumus berikut. Kemudian pilih nilai U yang lebih kecil. Untuk mencari U pada sampel yang lebih kecil, ini rumusnya. Untuk yang pada sampel yang lebih besar, ini adalah rumusnya. Kemudian kita tentukan wilayah kritiknya, dan kita ambil kesimpulan. Kita coba lihat contoh pertama, Sobat Sipil, untuk sampel amat kecil. Dari survei yang dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok tukang yang memiliki program sertifikasi, yang mengikuti program sertifikasi, mempunyai hasil kerja yang lebih baik dibandingkan kelompok tukang yang tidak mengikuti sertifikasi, diperoleh data seperti ini. Jadi ini adalah kelompok tukang
yang mengikuti program sertifikasi, hasil kerjanya seperti ini. Kita punya 5 data. Kemudian yang tidak tersertifikasi, kita punya data seperti ini dari 4 data. Ya. Nah, ini H0-nya. Ya. Hasil kerja kelompok tukang yang mengikuti program sertifikasi sama dengan kelompok yang tidak mengikuti sertifikasi. Sedangkan H1-nya, hasil kerja kelompok tukang yang mengikuti program sertifikasi lebih baik ya, dibandingkan kelompok yang tidak mengikuti sertifikasi. Kemudian alfanya 0,05 ya, N1-nya 4 ya. Tadi kalau sobat sipil lihat di sini ya, yang lebih sedikit adalah kelompok yang tidak tersertifikasi, ada 4 data. Yang ini ada 5 data. Berarti N1-nya itu 4 ya, dan N2-nya 5. Nah, langkah berikutnya ya, kita tentukan rankingnya ya, dari setiap data. Kita mulai dengan data yang paling kecil ya, 1, 2, 3, 4 ya, sampai data ke 9 ya, data paling besar. Kebetulan di sini kita tidak punya data yang sama, jadi rankingnya beda-beda. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, ranking dari kelompok sertifikasi di sini. Kalau kita jumlahkan, kita dapatkan 26. Jumlah dari ranking kelompok tidak mengikuti sertifikasi, kita dapatkan 19. Nah, dari sampel yang lebih kecil, ya, yang N1 di sini, kita cari U-nya. Ya, kita masukkan data-data yang kita punya atau hal-hal yang kita ketahui ke dalam rumus kita. Ya. N1-nya 4, N2-nya 5, kemudian R1-nya 19. Ya. Kita dapatkan U-nya sama dengan 11. Kemudian dari sampel yang lebih besar, N2, ya, kita juga lakukan hal yang sama, kita cari U-nya, ya, N1-nya 4, N2-nya 5, ya, R2-nya 26. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 9. Nah, sobat sipil, dari 2 nilai U yang kita peroleh ini, kita pilih ya, U yang nilainya paling kecil. Berarti kita menggunakan U yang sama dengan 9 di sini. Nah, kemudian kita menentukan nilai P-nya ya. Untuk menentukan nilai P-nya, sobat sipil lihat pada tabel di mana N2-nya sama dengan 5 ya. Kemudian N1-nya ya, yang kita punya di sini sama dengan 4. Jadi di tabel N1 sama dengan 5, kita lihat di N1 sama dengan 4 di sini. Dan kemudian untuk U lebih kecil sama dengan 9. Jadi di bawah N1 4 dan di kanan U sama dengan 9, kita mendapatkan P-nya itu sama dengan 0,452. Ini lebih besar dari 0,05. Sehingga ya, dari hasil ini kita bisa membuat keputusan untuk menerima H0 dan simpulkan bahwa hasil kerja kedua kelompok tukang adalah sama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh kedua, ya, di mana jumlah sampelnya lebih besar. Ya. Untuk yang mengikuti sertifikasi, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 data. Ya. Kemudian yang tidak mengikuti sertifikasi, kita punya 13 data. H0-nya sama. Ya, hasil kerja kelompok tukang yang mengikuti program sertifikasi sama dengan kelompok yang tidak mengikuti sertifikasi. H1-nya juga sama, ya, berarti lebih baik ya, yang mengikuti. Jadi hasil kerja kelompok tukang yang mengikuti program sertifikasi lebih baik dibandingkan yang tidak mengikuti sertifikasi. Alfanya 0,05 ya, dengan N1 sama dengan 10 dan N2 sama dengan 13 ya. Sobat sipil lihat ya pada tabel yang ada ya. Nah, di sini N2-nya yang 13 ya. Kemudian N1-nya 10 ya. Dengan membuka tabel yang alfanya 0,05,
Sobat Sipil mendapatkan nilai U-nya itu sama dengan 37. Nanti ini kita gunakan untuk mengambil keputusan apakah menerima H0 atau menolak H0. Nah, langkah berikutnya dari data yang kita punya, ya, Sobat Sipil menentukan urutan peringkatnya atau rankingnya dari data-data kita. Data paling kecil kita beri ranking 1, ya, kemudian ranking 2, ranking 3, ranking 4, dan seterusnya. Kalau ada data yang punya peringkat yang sama, ini kita rata-rata, ya. Kemudian dari kelompok sertifikasi, ya, kita dapatkan R1-nya sama dengan 128. Dari kelompok yang tidak sertifikasi kita dapatkan R2-nya sama dengan 148. Nah, dari kelompok sampel yang lebih kecil, ya, Sobat Sipil hitung nilai U-nya sama dengan 57. Kemudian dari sampel yang lebih besar, ya, Sobat Sipil akan mendapatkan nilai U-nya sama dengan 73. Nah, kita gunakan U yang kecil, Sobat Sipil, 57. Kita bandingkan dengan U yang kita dapatkan di tabel tadi yang sama dengan 37. 57 ini lebih besar dari 37. Sehingga keputusannya adalah terima H0. Satu contoh terakhir, Sobat Sipil, ya, ini kalau kita punya sampel yang besar, ya. Kalau Sobat Sipil lihat di sini, kita punya untuk data untuk kelompok yang sertifikasi ada berapa ini? 3, 6, 9, 12, 15, ya. Kemudian ini ada 23, ya, betul ya. 3, 6, 9, 12, 24, 23, ya, kurangi 1. Nah, kita sama mulai dengan menentukan H0 dan H1-nya. Kemudian alfanya adalah 0,05 dengan N1 sama dengan 15 dan N2 sama dengan 23. Tetapi karena di sini jumlah datanya lebih dari 20, berarti berupa sampel besar, kita menggunakan tabel distribusi normal. Kalau Sobat Sipil melihat pada tabel distribusi normal, ya, dengan nilai probabilitas 0,05, Sobat Sipil akan mendapatkan nilai Z-nya itu sama dengan 1,645. Ya, 0,05 di sisi kanan, berarti 0,95, ya. Z-nya sama dengan 1,645. Nah, langkahnya juga sama. Yang pertama kita menentukan dulu peringkat, ya. Peringkat dari semua data kita, ya. Jadi baik yang tersertifikasi maupun yang tidak ikut sertifikasi, ya. Diurut peringkatnya mulai dari yang nilainya paling kecil sebagai ranking 1 ke yang nilainya lebih besar, ya. Nah, ini untuk kelompok data yang mengikuti sertifikasi, ya. Ini adalah datanya, ya, kolom pertama dan kolom ketiga. Ini adalah peringkatnya. Nah, peringkat ini Sobat Sipil jumlahkan, nanti ketemu R1-nya adalah 328,5. Dari sini, ya, kita hitung nilai U-nya. Kita dapatkan nilai U-nya sama dengan 136,5. Nah, demikian juga untuk kelompok data N2, ya, yang tidak mengikuti program sertifikasi. Sobat Sipil hitung, ya, tentukan peringkatnya, ya, gabungan dari yang tadi, kita jumlah totalnya 412, kemudian kita akan mendapatkan nilai U-nya akan sama dengan 208,5. Karena pada H1 yang kita buat tadi, ya, hasil kerja kelompok tukang yang mengikuti program sertifikasi lebih baik dibandingkan kelompok yang tidak mengikuti sertifikasi, maka kita gunakan nilai U yang lebih besar di sini, 208,5 untuk perhitungan berikutnya, ya. Kita gunakan pendekatan kurva normal, ya. Kita hitung min mu-nya, ya,
Ini sama dengan N1 dikali N2 dibagi 2. Sobat sipil masukkan ya, N1-nya 15, N2-nya 23 dibagi 2. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 172,5. Kemudian standar deviasinya N1 kali N2 dikalikan N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi 12 diakarkan. Ya, kita masukkan data-data kita dapatkan standar deviasinya sama dengan 33,4851. Nah, untuk menentukan statistik ujinya, ya, tadi kita putuskan bahwa nilai U yang kita pakai itu adalah nilai U yang besar, yang ada di sisi kanan. Karena alasan H1 kita. 208,5 dikurangi 172,5 dibagi 33,4851. Kita dapatkan Z-nya sama dengan 1,075. Ini lebih kecil dari titik kritisnya, Z kritisnya ya, 1,645, sehingga keputusannya adalah terima H0. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini terkait dengan uji Mann-Whitney. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.